materi tentang usaha-usaha dalam penjualan produk yang meliputi dari definisi usaha, yang kedua ada jenis-jenis usaha, dan yang ketiga ada macam-macam aktivitas di perusahaan. Langsung simak video ini sampai akhir ya. Materi yang pertama mengenai definisi usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan yang melibatkan tenaga, pikiran, dan tubuh untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dalam konteks ini, usaha itu meliputi kerja, tindakan, inisiatif, dan perjuangan. Jika dilihat dari definisi lain, yaitu dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar usaha. Usaha didefinisikan sebagai segala sesuatu dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha atau individu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Materi selanjutnya tentang jenis-jenis usaha. Dalam konteks ekonomi, usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama, usaha makro, yang kedua, usaha kecil dan menengah, dan yang terakhir, usaha makro. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan dan jumlah aset maksimal 50 juta. Usaha mikro adalah perekonomian yang mandiri dan produktif yang dijalankan oleh individu. Biasanya usaha mikro hanya memiliki beberapa pekerja saja. Yang kedua, usaha kecil dan menengah atau UKM. UKM adalah sebuah usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih mencapai 500 juta. UKM dan UMKM atau usaha mikro hampir mirip karena usaha mikro adalah bagian dari UKM. Yang ketiga, usaha makro. Usaha makro dapat didefinisikan sebagai usaha dengan modal besar dan menghasilkan laba yang besar pula. Selain itu, usaha makro juga lebih memiliki jangkauan pasar yang luas. Materi selanjutnya yaitu tentang aktivitas perusahaan. Sigih Wibowo dalam bukunya membagi aktivitas perusahaan menjadi 2 kategori. Yang pertama, jenis usaha pedagang atau distribusi. Usaha ini berfokus pada pemindahan barang dari produsen ke lokasi yang membutuhkannya. Jadi usaha ini contohnya seperti toko, distributor, dan reseller. Jenis aktivitas perusahaan yang kedua yaitu produksi atau industri. Usaha ini berkaitan dengan pengolahan barang atau produk yang berbeda bentuknya atau menghasilkan output yang berbeda dengan tujuan menambah nilai. Contoh usaha ini seperti industri pakaian, kerajinan tangan, dan usaha makanan. Materi selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran SCP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi, yaitu tindakan mengenali dan membagi konsumen berdasarkan kriteria tertentu untuk mengelompokkannya. Tujuannya supaya memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, misal pengelompokan dari segi usia, gaya hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua, targeting. Targeting yaitu menetapkan atau menentukan target pasar sebagai langkah kedua setelah segmentasi. Hal ini juga penting bagi pemasaran produk. Sebenarnya, targeting hampir sama dengan segmentasi. Bedanya, dalam targeting ini hanya memfokuskan penjualnya pada target yang telah ditentukan. Strategi yang ketiga yaitu positioning. Ini merupakan bagaimana perusahaan membentuk atau memposisikan usahanya untuk memiliki citra yang bagus dalam benak konsumen. Untuk mencapai tujuan ini, seorang pengusaha juga perlu memastikan apakah produknya sudah berada pada jalur pemasaran yang tepat atau belum. Contoh kita membangun image brand kita dengan memberikan produk yang berkualitas, tetapi kita juga harus memperhatikan kemampuan konsumen atau tidak meninggikan harga.
Di video ini saya mengambil contoh analisis usaha, yaitu usaha Family Bakery atau roti family. Usaha ini merupakan usaha yang bergerak di bidang pengolahan makanan, dan usaha ini juga tergolong sebagai usaha UMKM. Usaha Family berada di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Usaha ini bergerak di bidang pengolahan makanan, yaitu roti yang dibuat beraneka macam, mulai dari roti ukuran kecil, sedang, sampai besar. Hal ini ditujukan supaya bisa masuk ke semua kalangan. Usaha Roti Family ini merupakan usaha milik perorangan, yaitu Bapak Husen Sanusi sebagai pemilik usaha, dan beliau memiliki 5 orang karyawan untuk membantu mengelola usahanya. Untuk produk sudah dipasarkan di lintas kabupaten seperti Banjarnegara, Pekalongan, Cilacap, dan daerah sekitar Bradingmas Cakep, yaitu di tempat pemasarannya seperti pasar-pasar, toko, koperasi sekolah, koperasi rumah sakit, minimarket, dan lain-lain. Family ini belum benar-benar menerapkan strategi yang tepat. Jadi usaha ini beberapa kali mengalami penurunan atau bahkan stagnan dalam penjualan produk. Mungkin karena dari segi pemasarannya yang belum mengikuti zaman, padahal semakin kesini di zaman revolusi industri yang apa-apa serba digital, itu membuat persaingan usaha yang semakin ketat. Penjelasan materi dari saya. Mungkin ada kesalahan, mohon dikoreksi, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.